Baru Kelinting itu ternyata panglima ya, bukan senjata ya. Bukan sebuah pusaka. Dia itu panglima perang. Andalannya Ki Ageng Mangir, namanya Baru Kelinting. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Saputra, tentunya di channel Menceritakan Nusantara. Bagaimana kabar kalian semua? Saya selalu doakan kalian semua ini baik-baik saja tentunya. Kali ini masih bersama Bapak Erwito untuk membahas tentang sejarah dari Kerajaan Mataram. Jadi kisah-kisah yang terjadi di era Kerajaan Mataram. Dan di episode sebelumnya saya bersama Pak Erwito ini membahas tentang Panembahan Senopati, kehidupan yang ada di kerajaan dari mulai awal berdiri. Dan di akhir episode kita sedikit membahas tentang Ki Ageng Mangir. Dan kali ini saya bersama Pak Erwito akan membahas Ki Ageng Mangir itu seperti apa. Dan untuk memulainya kami itu ingin bertanya Pak, sebenarnya Panembahan Senopati ketika berkuasa di tanah Mataram tuh cita-citanya itu ingin ekspansinya itu kemana aja sih Pak, kalau boleh tahu? Ekspansi. Pertama dia kepingin menjadi penguasa tunggal, itu jelas. Itu berada di tulisannya Bapak Tanah Jawi. Karena di Jawa harus ada seorang penguasa tunggal. Nah, cita-citanya itu. Apalagi ketika Ki Gede Pemanan memperoleh ramalan dari Sunan Giri Prapen dari Gresik bahwa akan lahir raja besar di tanah Jawa yang berasal dari keturunan ini. Jadi obsesi dia memang harus ada penguasa tunggal di Jawa. Tidak harus ada penguasa tandingan yang lain. Jadi penguasa di Pulau Jawa ya Pak, khususnya. Itu dimulai dalam Babat Tanah Jawi disebutkan setelah runtuhnya Mojopahit 1527 itu kekuasaan Jawa memang parah sekali, terjadi peperangan, pembunuhan dan sebagainya, dan masing-masing kepingin menjadi penguasa tunggal setelah surutnya atau ruang kekuasaan Mojopahit hilang itu. Nah, termasuk ini menjadi daerah-daerah kadipaten, perdikan dan sebagainya, itu kepingin ya menunjukkan sebuah hegemoni kekuasaan. Termasuk Mangir itu kan juga sebuah perdikan yang tidak mau ditundukkan oleh penguasa baru Mataram, dalam hal ini Panembahan Senopati. Kalau Ki Ageng Mangir kan ada yang tidak mau ditaklukkan itu selain di daerah Mangiran itu mana aja tuh? Semula dalam hal pamajekan itu kan Ki Bocor dari Kebumen itu nggak mau tunduk dalam hal memberikan upeti pemajekan kepada Pajang maupun kepada Mataram. Nah, untuk mengelola sebuah negara itu sesungguhnya dukungan itu dari pamajekan itu. Oh, menteri pamajekan. Yeah. Pamajekan itu pajak ya Pak? Pajak. Berurusan dengan pajak. Nah, Mataram itu juga bisa membangun negara, juga dukungan dari wilayah sekitar yang menjadi taklukannya. Di samping sebagai taklukan, daerah-daerah itu juga harus menyetor pajak ya. Ternyata saya baca di Babat Tanah Jawi. Kalau pajaknya itu berupa apa sih Pak biasanya? Berupa hasil bumi dan juga harta, uang. Terus kalau untuk daerah Mangir sendiri itu sebenarnya itu juga daerah merdikan dari era Majapahit, itu betul apa? Yaitu kan dia merasa yaitu setelah 1527 runtuhnya Mojopahit, semua perdikan di daerah itu mengambil alih. Jadi ada penguasa lokal, perdikan setingkat kadipaten, setingkat kabupaten, ada kadipaten dan kabupaten itu berbeda. Kalau kadipaten itu setingkat provinsi, kalau kadipaten setingkat kabupaten. Nah, ini perdikan Mangir kan juga seperti itu, tidak mau tunduk dan taat kepada, itu kan dianggap penguasa baru tuh, apalagi meneruskan Pajang. Berarti sebelumnya itu di era Majapahit itu di daerah Mangiran sudah ada otonomi
sendiri ya Pak? Ada. Hmm. Otonomi itu salah satunya sesungguhnya kalau disebut perdikan dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa dia bebas dari pajak sesungguhnya, dari penyetoran pajak pada penguasa yang lebih tinggi. Tapi karena melihat Mangir itu, melihat Mataram itu sesuatu yang baru ya nggak mau. Dulu saya pajaknya ke sana kemudian dialihkan ke sini kan nggak mau. Oh, berarti lebih lebih senior ya Pak untuk daerah dan mereka memiliki apa ya? Istilahnya di dalam Babat Tanah Jawi gegeduk penguasa-penguasa lokal yang mendukung Mangir seperti Demang Jodok, Demang Patalan, Demang Cepit, Demang Pajangan dan sebagainya. Wilayah-wilayah dekat sekarang jadi desa-desa itu dulu sebagai pendukung daripada pertikan Mangir. Kedemangan loh, sudah Kedemangan. Oh, Demang. Nah, Mataram Kota Gede kan juga kepingin menguasai Demang-Demang itu. Padahal itu sudah mereka setia mengabdi pada perdikan Mangir. Ada itu disebut dalam Babat Tanah Jawi Demang Jodok, Demang Cepit, Demang Mangiran sendiri, Demang Patalan, wilayah sana. Kalau daerah Mangiran tuh saat era kerajaan Pajang tuh itu statusnya bagaimana? Perdikan. Perdikan juga di. Perdikan itu salah satunya di dalam Babat Tanah Jawi. Dia tidak ada kewajiban menyerahkan upeti. Bahkan di apa ya? Disarankan mengelola sendiri wilayahnya itu, wilayah internal mereka. Sehingga punya ketebangan-ketebangan itu. Berarti saat Pajang berkuasa di Pajang itu di Sultan Hadiwijaya itu tidak menyuruh untuk tidak menaklukkan daerah Mangir itu ya Pak, Mangir sendiri itu ya Pak. Ya kan sudah dikenal sebagai perdikan tapi Mangir sendiri Pajang sendiri kan membiarkan, tidak kepengen menaklukkan yang tidak mau ya sudah dibiarkan. Oh, dibiarkan ya. Tapi saat era dari Panembahan Senopati ini kemudian era Senopati kepengen memperoleh upeti, saya kepengen dukungan kontribusi dari wilayah. Itu yang tidak mau kan dia suruh memberikan menyetarkan upeti, tapi rintisan awalnya harus takluk dulu, harus setia. Dia kan tidak setia, tidak mau terhadap Kota Gede. Sama-sama perdikan aja, perdikan baru dari kerajaan ya, dari tanah hutan itu, hutan mentak itu jadi dekat itu. Nah, Ki Ageng sendiri itu silsilahnya gimana sih Pak kalau dari Majapahit? Ya, silsilahnya saya belum begitu membaca, tapi dia jelas dia pangeran-pangeran dari Majapahitan, sebagaimana Ki Ageng Giring, Panembahan Bodo yang berada di Gunung Gunung Sempuk di makam sana, Makam Sewu. Itu kan orang-orang sesungguhnya Majapahitan. Termasuk Ki Gede Pemanan, Jurung Mertani, Ki Penjawi. Ya ketika 1527 runtuh itu kan ya mereka menyebar. Kemudian kekuasaan menjadi tersebar di tingkat kadipaten dan perdikan itu. Senopati kepengen ada penguasa tunggal, obsesinya kan itu. Nah, terus bagaimana sih ceritanya ketika Panembahan Senopati ingin menaklukkan daerah Mangiran ini, Pak? Daerah Mangir nih. Nah, karena melihat Mangir itu cukup kuat, didukung oleh Demang-Demang sekitar. Di dalam Babat Tanah Jawi disebut gegeduk, Demang Tangkil, Demang Cepit dan sebagainya. Kemudian didukung oleh panglima perang, di antaranya Baru Kelinting itu ternyata panglima ya, bukan senjata ya. Bukan sebuah pusaka. Dia itu panglima perang, andalannya Ki Ageng Mangir, namanya Baru Kelinting. Kemudian ada orang yang namanya Suriwang, itu ahli membuat persenjataan perisai dan tombak. Itu kan juga mendukung daripada kekuatan Mangir. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain apa ya? Dan mereka usianya sangat muda ya. Mangir itu waktu itu 23 tahun. Mangir 4 ya Pak? Iya. Pembayun 16 tahun. Panembahan Senopati kira-kira usianya juga 24 tahun, masih muda. Tapi Ki Gede Pemanan sudah 90 tahun. Sudah tua.
Nah, cara-cara yang digunakan padahal dia menggunakan telik sandi Mataram untuk mengetahui kekuatan Mangir itu. Seberapa kuat gitu ya? Salah satu telik sandi Mataram namanya Kimong yang menyusup ke sana melihat situasi. Kemudian telik sandi yang ahli siasat itu Juru Mertani. Dan Mataram sudah menyiapkan betul. Salah satunya disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, Tumenggung Jogorogo dan Tumenggung Pringgoloyo itu membawa 1.000 pasukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi Mangir. Itu juga masuk dalam rombongan telik sandi. Luar biasa loh penyiapan Mataram itu. Sehingga Tumenggung Jogorogo dan Pringgoloyo itu kan sekarang jadi toponim nama desa di pinggiran kota gede. Kampung Jogoragan, Kampung Pringgolayan itu kan dari Tumenggung Senopati perang andalan Mataram, dan dia membawa 1.000 pasukan. Pada waktu itu cukup besar. Sudah hampir 2 batalion, 1 batalion ini 500 prajurit. Terus habis itu setelah kejadian itu, setelah dipelajari kekuatan Mangir, disusupkan ledek barangan. Itu Sekar Kedaton yang namanya Nyi Pembayun yang usianya baru 16 tahun itu diperintahkan, itu siasatnya Juru Mertani. Ini dengan siasat disusupkan seorang ledek barangan, barang kemana-mana. Tidak langsung barang ke Mangiran, tapi dia menyisir ke desa-desa yang dikuasai Demang-Demang itu. Kan tidak langsung gitu. Orang tahu wah di sana ada ledek barangan bagus deh, cantik gini masih muda. Di sana juga ya. Dia barang dari desa-desa di wilayah sekitar penyangga Perdikan Mangir. Nah, terdengar Mangir di Mangiran. Wah, kok ada ledek. Bawa ke sini, suruh barang ke sini kan gitu. Berarti penyusupannya berhasil. Setelah menyisir dengan barang itu, ketika di pusat kekuasaan Mangir dia barang tertarik, bahkan ya dengan daya upaya malah menyintai, kemudian malah hidup di sana, kemudian tumbuh cinta dan bahkan senang gitu. Nah itu kan terus istilahnya siasatnya masuk. Pembayun juga mengikuti irama permainan itu, saya sudah masuk gitu. Tapi sesungguhnya harapannya Juru Mertani dan Ki Gede Pemanan jangan sampai jadi istrinya cuma untuk memperdaya saja, tapi sudah terlanjur, sehingga ketika hamil kan dia minta untuk diantarkan, kalau kamu sudah kepingin mencintai saya ya mari nembung itu ya apa ya, nembung itu memohon kepada ayah saya yang di sana. Tahu ternyata ayahnya seorang raja yang berkuasa, dan benar-benar sesungguhnya pertemuan keluarga itu. Karena hanya untuk sowan menyatakan diri bahwa saya menyintai anak raja, kemudian mau nembung, mau meminta, tapi itu dengan penuh siasat. Kan juga khawatir Mangir, meskipun di dalam hati juga ini pertemuan keluarga, apalagi di dalam perut Nyi Pembayun itu sudah ada janin, tidak mungkin saya mengalami ancaman bahaya. Pikiran hati Mangir sudah berkata begitu, tidak mungkin saya akan menghadapi bahaya, karena toh calon anak saya itu sudah dikandung di dalam perut Pembayun itu, jadi dia tidak perlu khawatir. Tapi meskipun begitu dia tetap membawa pasukan, karena tahu bahwa kekuatan Mataram luar biasa lewat Tumenggung Jogorogo dan Tumenggung Pringgoloyo yang membawa pasukan sekian itu. Rombongan yang dibawa dan juga membawa senjata andalannya juga, tombak apa itu. Tapi bukan tombak pusaka, tapi yang membawa baru kelinting, seorang Tumenggung Panglima Perang andalan. Tapi orang mengenal baru kelinting itu nama tombak. Nama tombak sebenarnya, tapi sesungguhnya nama Panglima Perang andalan. Andalangan Ki Ageng Mangir. Itu membawa rombongan banyak sekali. Sini juga sudah main siasat Mataram itu, karena berkat ahli siasat perang yang namanya Ki Juru Mertani.
sampai cepit itu sudah dijamu dengan perempuan-perempuan. Ya dengan minum-minuman, dengan makanan-makanan, dengan pesta-pesta itu. Sehingga dalam keadaan rasa sadar atau mabuk atau apa, berkurang pasukannya itu. Dari sekian ribu pasukan yang dibawa tinggal separuh yang mau meneruskan perjalanan ke Mataram itu. Itu kan siasat, itu di dalam cerita kecampuran legenda, tapi gitu ceritanya itu. Kemudian ketika mau masuk ke Mataram, jalan dari tepi barat Sungai Gajah Wong sampai ke Pasar Kota Kiri disempitkan. Artinya pasukanmu akan harus dikurangi karena jalan ini sempit. Disiasat, disempitkan. Kemudian hati Ki Juru Mertani sampai Tegal Gendu itu mendat-mentul ya, sehingga muncul istilah Tegal Gendu itu kan mendat-mentul itu. Ragu-ragu, sehingga di situ kan berupa petegalan, jadi muncul istilah toponim Tegal Gendu dari suasana hatinya Ki Ageng Mangir yang mau sowan tapi kok suasananya seperti ini, hatinya ragu-ragu. Dalam bahasa Jawa kuno mendat-mentul itu dari Tegal Gendu itu dari legenda. Kemudian jelas karena jalan itu disempitkan, pasukan pengawal Mangir dikurangi lagi, dikurangi sampai pasar ke selatan. Itu pintu-pintu gerbang mau masuk istananya juga di apa ya, ketinggiannya dipendekkan sehingga tombak-tombak yang dibawa untuk kesiapsiagaan itu juga dipotong, diturunkan atau tidak dibawa. Ini kan bukan suasana perang, ini suasana jamuan keluarga. Ngapain membawa pasukan dengan kesiapan seperti ini? Padahal itu sikap kewaspadaan mereka. Betul ketika sudah apa ya, sesuatu backing pendukungnya dia sudah terkurangi, ini benar-benar sebuah penentuan keluarga. Dia makin ya antara makin khawatir dan percaya, karena percayanya nggak mungkin keselamatan saya tidak terjamin, toh saya sudah akan punya anak dalam kandungan ini pembayun. Tapi yang ternyata ketika dia istilahnya ngabekti itu tunduk dan apa ya, mencium kaki Ki Panembahan Senopati di apa itu di Watu Gilang. Nah, itu langsung dibenturkan, dan itu di dalam cerita legenda ketika dibenturkan Nyai Pembayun itu menyaksikan sebuah kekerasan gila. Itu disebutkan dalam cerita. Ketika kepala Mangir dibenturkan itu Nyai Pembayun menyaksikan betapa hancurnya hati seorang wanita yang sudah menyintai, tapi karena politik kekuasaan sehingga harus tega seperti itu. Kemudian terbunuh. Banyak versi juga yang terjadi. Ada yang membawa pasukannya ke Mangir, kemudian dimakamkan di suatu tempat dan diyakini oleh penduduk makam Mangir di sana. Tapi penguasa sini juga membuat simbolisasi, dimakamkan di dalam dan di luar. Itu kan sebenarnya simbolisasi loh. Siapapun yang melawan kekuasaan akan bernasib seperti itu. Itu kan simbol informasi kepada generasi berikutnya atau siapapun. Itu sangat simbolis. Juga belum tentu itu loh. Meskipun benar itu juga sih pesan simbolis itu, bahwa siapapun yang melawan kekuasaan kan kepengen jadi penguasa tunggal akan bernasib seperti Mangir. Itu kan simbolis sekali. Istilahnya sekarang yang monumen betul, berada di separuh di dalam separuh bangunan, dan bangunan ini bangunan Proboyekso itu, bangunan yang paling besar. Yang di dalam makam. Ya, di dalam Proboyekso, satunya di kakinya di luar. Kalau dan yang di Godean itu, Pak? Ya itu versi kedua. Orang-orang Mangiran yang masih apa ya, kebanggaan dirinya masih kuat kan nggak mau dijadikan simbol seperti itu. Ya dia membuat versi sendiri. Dia versi sendiri dibawa, meskipun dalam keadaan hancur meninggal dunia, dibenturkan, ya dibawa.
tidak dibiarkan di situ, dengan cara bagaimana dibawa, karena istilahnya sekarang akan jadi apa ya, dilecehkan betul, sudah dibenturkan kemudian dijadikan simbol, dimakamkan sebuah monumen, sebuah kekuasaan. Terus Ya. ada itu juga sih Pak, ada pertanyaan juga sih sebenarnya. Kenapa saat itu kan Mangir kan terkenal sakti toh, Pak? Iya. Nah itu kenapa sangat mudah dibenturkan itu loh Pak? Apakah Panembahan Senopati juga memiliki kesaktian yang sama saat itu? Ya mungkin yang punya kesaktian sahabat, tapi nganu kan kekuatannya sudah di apa ya, dikurangi, sehingga mengganggu apa ya, ketetapan hati Mangir. Waduh, kekuatan saya dikurangi, ada apa? Jadi secara mental berperang, mental bertanding, mental berhadapan itu juga turun. Kemudian apalagi dalam keadaan tunduk mengabdi dengan ikhlasnya secara santun, kemudian tidak sadar dibenturkan, itu kan sudah lemah sekali posisinya. Karena dia harus mengabdi, menyembah dan meminta bahwa saya sudah terlanjur senang pada putrinya kan gitu. Dan posisi lemah sekali itu. Meskipun sakti kan. Ya memang siasatnya masuk. Strategi dan siasatnya Ki Juru Mertani tuh yang ahli siasat. Setelah itu anak dari Panembahan Senopati yaitu Nyi Pembayon itu setelah itu kisahnya gimana sih Pak? Setelah suaminya dijebleski lah istilahnya. Nah, ini berdasarkan legenda tuh. Di sejarah, di babat Tanah Jawi dan babat Serat Kendo, Serat Nidik dan sebagainya nampaknya nggak ada, tapi legenda yang berada di alam pikiran masyarakat. Nah, ternyata Panembahan Senopati teringat dulu ketika mau masuk ke Mataram, teringat seorang tokoh yang namanya Ki Gede Karanglo. Oh iya. Dulu sebelum masuk Kota Gede kan nginap di daerah Taji dekat Prambanan di tempatnya Ki Gede Karanglo ini. Suatu saat dia pernah bersabda bahwa besok kalau Mataram makmur, ya Ki Gede Karanglo diajak ikut kemakmuran tersebut, ikut menikmati. Itu juga sabdanya Sunan Kalijogo. Nah ini dia teringat, dititipkan aja. Dititipkan Ki Gede Karanglo, Nyi Pembayun yang sudah mengandung itu. Tapi cara menitipkan juga pesan simbolis sekali. Nah, suruh membunuh itu. Kan nanti jangan sampai keturunannya itu melahirkan dendam. Ini Ki Gede Karanglo, saya punya keris ligan, tapi tidak hanya berupa liganya, belum ada warongkonya. Buat carikan warongko, tapi saya sambil titip itu. Itu artinya pesan itu harus Nyi Pembayun harus dibunuh itu. Tapi itu hanya sebuah legenda ya, cerita legenda. Dari... Nanti keturunannya akan mempertanyakan. Tapi oleh Ki Gede Karanglo, Nyi Pembayun itu dipelihara malah enggak. Sampai melahirkan, punya anak. Anak itu sering dibawa oleh Ki Gede Karanglo ke Mataram, dan sana Raja Senopati juga tidak menduga bahwa itu anaknya Pembayun. Namanya saya nggak agak lupa itu di dalam legenda itu. Tapi akhirnya ketika meninggal dunia kan dimakamkan di Karangturi, Ki Gede Karanglo maupun Pembayun kan di sana. Ya itu salah satu versi di sana. Tapi ada versi lain Pembayun di sana gitu. Tapi yang jelas Ki Gede Karanglo dimakamkan di makam Kuncen di utara Masjid Karangturi itu, Al-Anab. Ya, Pembayun itu anaknya siapa sih Pak? Anaknya Panembahan Senopati dengan Pembayun ini siapa ya? Saya lupa kan. Nah, ini terakhir ya Pak untuk menyambung cerita yang besok itu. Tapi sedikit cerita legenda dan mitos sih Pak. Nah, itu hubungan antara Panembahan Senopati, sedikit aja sih Pak. Hubungan antara Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul itu gimana sih Pak awal mulanya? Awal mulanya ketika Senopati kepingin sebuah dukungan spiritual. Dia kan bertapa di sekarang namanya di Parangkusumo itu, di Batu itu. Sehingga menggemparkan kerajaan Laut Selatan
Sehingga bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Saya mau membantu kejayaan Mataram, apapun saya akan tetap membantu, tapi asal kamu mau melayaniku kan gitu. Oke, siap. Untuk itu besok saja. Terima kasih Pak untuk hari ini. Matur suwun ya Lur, sudah menonton video dari kami. Jika ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa share cerita ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kami agar terus berkembang. Matur sembah suwun Lur.